أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحي الفقراء والمساكين الخطبتان بين ركعتين من الظهر، وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدهم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا اسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawi tuqa wal huda, amma ba'du. Ikraman, penghormatan kita bersama kepada imam besar masjid yang merupakan salah seorang daripada guru-guru kita, kepada para alim ulama, kepada panitia pembangunan masjid, kepada BKM, remaja masjid, hamba-hamba Allah yang telah menyiapkan masjid menjadi salah satu tempat beribadah yang nyaman bagi kita bersama. Juga kepada seluruh kaum muslimin, hamba Allah yang pada hari ini telah berhadir di rumahnya. Maksud dan tujuan adalah untuk sama-sama kita melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan salah satu kewajiban yang dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Rahyaqul Makhtum, beliau berkata, terdapat perbedaan pendapat di kalangan muarrikhin, sejarawan, kapan kelahiran Rasulullah. Cuma mayoritas daripada ulama menetapkan bahawa kelahiran Rasulullah itu pada bulan Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tepatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelahirannya pada bulan Rabiul Awal tersebut disebutkan oleh beberapa ulama ada beberapa malam yang mulia. Di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, awal bulan Rajab, bahkan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Tetapi semua malam yang mulia itu tidak lebih mulia daripada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu ada, nisfu Sya'ban itu ada, merupakan khasais, keutamaan, anugerah yang Allah berikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam Lailatul Qadar, malam kelahiran Rasulullah, tepatnya di dalam bulan Rabiul Awal yang pada hari ini kita masih berada di dalamnya, merupakan bulan dan malam yang sangat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan berbagai kepujiannya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sebagai pemilik akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, merupakan pemilik teladan yang sangat baik. Beliau juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami mengutusmu kecuali rahmat bagi seluruh alam. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah berselawat kepada nabinya. Allah tidak melakukan salat karena Allah memerintahkan umatnya, hambanya melakukan salat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umatnya untuk berselawat kepada Nabi, bahkan Allah pun sendiri berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka wahai kaum muslimin, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah merupakan syarat kesempurnaan iman seseorang mukmin. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku lebih engkau cintai daripada ayahmu, ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia sekalian. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian sehingga hawa nafsumu itu mengikuti apa yang aku bawa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah, suatu ketika beliau pernah berjalan bergandengan tangan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau lebih kucintai daripada ayahku, daripada anakku. Bagaimana tentang dirimu wahai Umar setelahku mencintai diriku? Artinya, ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku sendiri. Sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam, la, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di dalam genggamannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar meralat pernyataannya tadi. Ya Rasulullah, persaksikan bahwa pada hari ini aku paling mencintaimu bahkan di atas kecintaan kepada diriku sendiri. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, baru sekarang wahai Umar imanmu itu sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan oleh umat Islam di seluruh belahan muka bumi dengan berbagai caranya. Di Aceh dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Asyuti rahimahullahu taala yang menjuluki dirinya sebagai mujtahid mustaqil, yang banyak sekali mengarang kitab-kitab yang seluruh kitab beliau itu menjadi marja', referensi di dalam khazanah keilmuan Islam. Beliau berkata bahwa Maulid itu yang dirayakan sejak masa kami itu terdiri daripada ijma'un nas, mengumpulkan manusia, it'amut ta'ama, memberikan makanan kepada manusia, qiraatul maulid, membacakan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatus salawah, qiraatul Quran. Itu yang terjadi sebagai bentuk kecintaan umat ini kepada junjungannya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi di dalam bulan Rabiul Awal ini, umat Islam di seluruh dunia tidak terkecuali kita yang berada di Aceh tersakiti dengan adanya pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebuah negara, oleh pemimpin negara tersebut yang di dalam sejarah merupakan kolonial, penjajah, negara Aljazair, yang saat penjajahannya terhadap umat Islam 1,5 juta umat Islam dibantai. Bahkan mujahidin pada masa tersebut tengkoraknya dibawa ke Paris untuk dipajangkan sebagai suatu kehormatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh manusia tersebut telah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam ayat yang lain, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab fiqih Madzhabul Arba'ah, mazhab yang 4 disebutkan, jika seorang muslim menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengucapkan rida Nabi itu kotor, kain Nabi itu kotor, yang kita maksudkan adalah kehormatan Nabi itu kotor, dia telah menjadi murtad. Jika seorang kafir dhimmi, kafir yang diamankan di dalam negeri Islam, dia melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, statusnya berubah menjadi kafir harbi, layak untuk diperangi. Di dalam sejarah
tercatat bahawa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah banyak sekali pelecehan yang dilakukan oleh lawan-lawan Islam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Abi Jahal suatu ketika pernah menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat di hadapan matanya. Lalu Utbah tersebut kembali kepada ayahnya Abu Lahab menceritakan. Ditanyakan oleh Abu Lahab, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan di hadapan Muhammad? Lalu Utbah tersebut berkata, aku barusan menghinakan dia, melecehkan dia. Apa jawaban Abu Lahab? Yang dia itu adalah lawan Nabi. Engkau tidak aman lagi. Doa Muhammad itu sangat makbul, sangat mudah diterima. Padahal yang mengucapkan itu adalah Abu Lahab, orang yang mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam perjalanan kafilah dagang yang di dalamnya ada Utbah, ada Abu Lahab menuju ke negeri Syam, di satu tempat yang terkenal dengan banyak sekali binatang buas, singa-singa. Di sana kafilah dagang tersebut truk singa di hadapan mata, payah pelung memandum tamang lam sabah guha. Ketika mereka telah tiba di dalam gua tersebut, singa tersebut rupanya pun masuk ke dalam gua itu. Sehingga gekele Abu Lahab dan Utbah pedua long mak tengah urang kata supaya long aman daripada singa tersebut. Menyelamat long juk meh sebanyak 1000 dinar. Maka ipudulah Utbah dan Abu Lahab tersebut bak tengah kafilah dagang tersebut yang terdiri daripada puluhan orang. Lalu itamang singa di dalam gua, ya syummu wujuhana. Gekele Abu Lahab sidraw demi sidraw, singa tersebut dicum bae kamu, diendus dengan bahasa Indonesia. Dicum bae kamu. Tapi hana ikap, icum sakai. Menantruk bak Utbah sang penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya dicabik-cabik sehingga kepalanya terlepas daripada tubuhnya. Nekele Abu Lahab pada masa tersebut, adunnu bi anna du'aahu la yaltafit minhu. Aku sudah dulu menduga bahawa doa Muhammad itu akan mengenainya. Rupanya ketika Utbah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, tundukkan ia dengan salah satu makhlukmu. Rupanya yang ditundukkan adalah melalui perantaraan seekor singa. Ma'asyiral muslimin, itu sangat jelas balasan kepada para penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Durarul Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang terkenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya umat Islam dalam bidang keilmuan hadis. Di dalam kitab tersebut beliau menukilkan satu sejarah pada tahun 800-an Masehi, ketika tentara Mongol yang mereka itu adalah penakluk di seluruh dunia, sehingga muncul mitos pada masa tersebut, jika engkau mendengar tentara Mongol kalah, maka pastikan itu berita bohong, karena setiap nanggro yang dilintasi oleh pasukan Mongolia tersebut, semua mereka mengalahkannya. Sehingga pada suatu ketika pembesar daripada tentara Mongol tersebut itamang agama Nasrani. Watai itamang agama Nasrani, teruklah pendeta-pendeta Nasrani, dan dia memproklamasikan dirinya sebagai penganut agama baru di hadapan puluhan ribu tentara Mongol. Watai teruk di hadapan tentara Mongol tersebut, pembesar tentara Mongol itu mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah dicaci tersebut, nasabah makhluk di sampingnya anjing, mengikat terlatih tersebut di grup, dikap bak taku daripada pembesar tentara Mongolnya. Jet dipinah, jet dipelih selamat. Ikele urang yang kun, urang yang kalon nyan ikap gata le yaknyo dikarenakan gata tak caci maki Muhammad. Dijawab oleh pembesar, kon karena watelung caci Muhammad jarolung bergerak-gerak. Sehingga anjing itu menduga aku akan memukulnya sehingga ia menerkamku. Lalu dalam kitab Durarul Kaminah tersebut disebutkan fa'atala subahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentara Mongol itu kembali mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cacian yang panjang sekali. Rupanya ashabuno yang kamu ikat kembali le dikap bak taku tentara Mongolnya sampai mati.
Sehingga dalam kitab Durarul Kaminah tersebut disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kejadian itu membuat masuknya Islam 40,000 tentara Mongol. 40,000 tentara Mongol tamang Islam hanya kejadian ketika mereka melihat bahawa pencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan balasan di dunia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita bacakan ya nyo. Tengku yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bak masa jino kita kembali pencacian tersebut terjadi. Lalu pun sikap yang harus kita lakukan. Kita harap tindakan daripada Persatuan Negara Islam yang jino OKI, Organisasi Konferensi Islam. Mereka cuma bisa mengutuknya. Mereka cuma bisa mengutuk sagai, han mampu yang lain. Beda ketika masa Kesultanan Turki Utsmani. Teater Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan di Perancis. Ditulis surat oleh Sultan Abdul Hamid. Jika jadeh teaternya diadakan, di dalamnya adalah menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan memerangi kalian. Maka langsung hanjadeh nanggro Perancis tersebut mengadakan teater Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pakan kehormatan Rasulullah di mata umatnya dari zaman ke zaman adalah khatul ahmar, garis merah batas kesabaran mereka. Bahkan menyetari wang ulikut pada masa Mu'tasim billah, bukan saja menyetingkat kehormatan Nabi yang kamanyang tat uyuknya sendiri pasal-pasal Mu'tasim billah di Amuria, salah satu nanggro di Romawi. Tentara Romawi gepemale salah sira orang inang muslim yang berkulitnya berwarna hitam. Tengah gemublau di kota Amuria, rok muslimah tersebut dipeh bak labang, diikat ngelabang sehingga watai geminah deh aurat orang inang tersebut isurak para tentara-tentara Romawi tersebut, sehingga gekun le orang inang tersebut, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah. Terdengar suara mu'tasimah tersebut kedih ribuan kilometer bak kepinyung khalifah Islam, yakni Mu'tasim billah. Apa arti wa mu'tasimah? Wahai mu'tasimah, tolong aku, umat Muhammad ini sudah dihinakan, dipermalukan. Maka Sultan Mu'tasim billah pada masa tersebut mengirim tentara sehingga bisa memerangi 50,000 tentara Romawi pada masa tersebut. Jadi menyajamun kehormatan katanya umat Islam paling rendah ataupun mulai bereaksi ketika sira orang muslim dihinakan, dibunuh. Tapi menyebabkan katanya Cina orang Islam melinggai di berbagai tempat hampir kebiasa. Tetapi nasabah level tu yang alhamdulillah mantengna di dalam dada umat Islam, bahwa khatul ahmarnya, garis merah kesabaran daripada umat Islam itu adalah kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pu yang diserukan oleh MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia, MPU Aceh terhadap boikot segala produk-produk nanggro yang mencaci Nabi tersebut wajar untuk katanya turuti. Baik, tapi halnya hal sepele. Karena apa yang terjadi di Jinau adalah tekanan yang luar biasa kepada pemimpin negara tersebut dari pengusaha-pengusaha karena produk mereka tidak laku di negara-negara muslim. Memang yang seharusnya bukan itu saja yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan lebih atas jika kita mempunyai kekuatan dan persatuan antar umat. Tapi banyak kita memang tengah rusak, tengah lumah sama sekali, maka katanya berlaku kaidah fiqhiyah, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apabila han mampu katanya lakukan secara keseluruhan tindakan yang patut untuk katanya lakukan, maka jangan ditinggalkan apa yang mampu kita lakukan. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, dalam jangka yang panjang, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Islam, jangka panjang yang bisa kita lakukan adalah mari kita mempersiapkan generasi muda di kemudian hari yang nantinya mereka mempunyai ghirah membela agama Allah, izzah
yang luar biasa di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita nyaw persiapkan calon pemimpin negara, jika kita nyaw persiapkan calon cendikiawan yang mereka itu nantinya akan membela Islam dengan berbagai cara yang mampu mereka lakukan. Dengan cara kita nyaw persiapkan kader alim ulama yang mereka itu istiqamah di dalam agamanya, di dalam menjunjung tinggi kehormatan Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka wajar dan sangat layak dan patut kita nyoba bereaksi dengan yang diserukan oleh MUI Pusat, oleh MPU Aceh untuk melakukan boikot terhadap produk-produk daripada Nanggro yang menghinakan Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah wahdina wa kafirna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم وحد كلمتنا على أعدائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Subhanahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil-mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله